Oke, salam olahraga. Perkenalkan, gue Wisnu. Ini konten pertama gue ya. Rencananya sih mau ngebahas tentang di channel gue ini gue mau ngebahas tentang segala sesuatu tentang sepak bola ya, terutama dari hasil-hasil pertandingan atau dari ulasan-ulasan pertandingan. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sepak bola. Ya. Di kesempatan pertama ini gue mau ngebahas tentang hasil pertandingan yang ya sungguh mengejutkan, di mana Manchester United takluk di kandang sendiri terhadap Crystal Palace ya di Old Trafford. Sangat disayangkan, ini tentu saja hasil yang sangat buruk ya, boleh dibilang sangat buruk, terutama bagi fans Manchester United yang dimana pada midweek kemarin berhasil menang bahkan dengan skor meyakinkan 3-0 ya, walaupun Crystal Palace tidak menurunkan skuad intinya, tapi MU pun kemarin juga nggak benar-benar skuad inti ya setengah-setengah lah. Tapi Crystal Palace juga kemarin di Carabao Cup juga tidak menurunkan kekuatan inti karena mengingat ada laga Liga Primer ini ya di weekendnya, jadi mereka setengah-setengah lah, komposisi pemainnya setengah-setengah, dan ini adalah komposisi inti ya. Mungkin kedua tim juga mengeluarkan komposisi pemain terbaiknya. Oke, langsung aja kita bahas di pertama ini ya. Kita bahas tentang jalannya pertandingan dari segi penyerangan dulu ya untuk Manchester United. Kalau kita lihat di sini sebenarnya penguasaan bola tidaklah buruk ya Manchester United, 77,1%. Ini gue ambil dari goal.com ya, kalian bisa lihat di atas. Ini 77,1%. Total tembakan itu 19%. 19 kali total tembakan. Memang yang tepat sasaran hanya 4, yang shoot on goal cuma 4. Nah, di sini yang gue pertanyakan adalah lini serang ya, lini serang MU apakah memang tidak efektif atau lini tengahnya yang memang minim kreativitas ya. Kalian boleh simpulkan sendiri ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kalau menurut gua dua-duanya masalahnya ya. Kalau menurut kalian kreativitas atau finishing di final third? Kalau menurut gua dua-duanya. Untuk miskin kreativitas gua rasa sangat minim di saat menguasai bola segitu banyak, 77,1%, tapi tidak bisa create chance yang benar-benar berbahaya ya. Gue nggak ngelihat dalam pertandingan ini peluang dari MU yang benar-benar dari serangan yang mematikan ya, yang menghasilkan gol gitu. Sama sekali gue nggak ngelihat. Jadi dari segi kreativitas pun gue rasa sangat minim, dan ini tendangan-tendangan ini banyak berasal dari luar kotak bahkan ya, atau dari scrimmage lah, bukan dari suatu skema yang menjanjikan ya, yang menjanjikan kalau dilihat dari permainan MU. Tapi untuk urusan penguasaan bola oke, 77%, dan ini juga dibantu sebenarnya oleh Crystal Palace yang main setelah mereka mencetak gol, mereka main sangat menunggu ya, main low block, main defensive line-nya deep gitu. Jadi semua ngumpul di kotak penalti, parkir bus lah kalau orang bilang sekarang gitu ya. Oke, tapi dari situ at least intinya MU untuk penguasaan bola sangat bagus karena ya tadi ya dibantu juga sama Crystal Palace yang memang mainnya menunggu, low block, dan begitu dapat bola juga cuman bisa buang bola atau nggak lama setelah pegang bola pemain-pemain MU bisa melakukan track back ya, masih bisa melakukan track back, jadi bisa gain position kembali gitu. Jadi ball positionnya sangat mendominasi MU ya, tapi kekurangannya yaitu ya tadi minim kreativitas dan finishing ya. Di final third itu sama sekali di kotak penalti itu nggak ada aliran bola yang matang ke kotak penalti gitu ya. Jadi peluangnya scrimmage aja, tendangan dari jarak jauh ya, tidak mematikan intinya ya. Catatan gue kali ini adalah serangan MU tidak mematikan. Oke, kalau dari segi pertahanan gue rasa nggak ada, sebenarnya tidak ada masalah karena dalam pertandingan ini Crystal Palace hanya sebenarnya cuma satu dua serangan ya, karena ini jeleknya, sangat disayangkannya ya. Jeleknya adalah MU kebobolan terlalu cepat ya. Terlalu cepat di menit-menit awal mereka sudah kebobolan, menit 20-an lah, ini yang mengakibatkan si Crystal Palace main low block dan istilahnya defensive line rendah gitu ya. Low block dan defensive line rendah karena di menit 25 si J Anderson ini sudah mencetak gol. Itu jadi MU kesulitan ya untuk membongkar pertahanan Crystal Palace yang benar-benar rapat gitu. Oke, kalau dari segi pertahanan itu aja. Ini kenapa gue ngebahasnya MU aja ya. Kalian nggak
Crystal Palace ya, sorry ya, bukannya mengecilkan Crystal Palace, tapi gua rasa titik berat kita adalah di MU ya. Nah, kita akan ngelas tim MU karena tim besar ya MU ya. Oke. Yang berikutnya gua akan ngebahas tentang pemain ya. Di sini sebentar, gua akan lihat susunan pemain. Susunan pemain. Di sini kalau gua rasa Sofyan Amrabat ditaruh bek kiri, memang pada prakteknya dia akan sering jalan ke tengah ya. Sering jalan ke tengah gitu, jadi inverted fullback gitu, jadi sering banget ke tengah. Bahkan ngelihat Amrabat berapa kali juga sampai masuk ke kotak penalti lawan ya, berganti-gantian dengan Casemiro gitu. Jadi sebenarnya kayak MU sebenarnya pada saat dalam pertandingan ini kita akan lebih sering lihat MU nyerang karena 77% ya ball position. Jadi gua nggak ngelihat si Amrabat ini banyak bertahan ya, karena MU sendiri nggak bertahan. Jadi dalam bertahan pun gua rasa Amrabat bisa dibilang kalau kita ngasih nilai minus agak nggak fair, karena dia tidak bermain di posisi naturalnya yaitu gelandang bertahan, dia ditaruh di bek kiri. Tapi untuk pemain yang bukan bermain di posisi naturalnya gua rasa dia oke. Cuman catatan gua minus untuk si Amrabat ini, dia terlalu terlalu kasar atau mungkin masih adaptasi, jadi masih sering dapat foul. Nah, gol pertama dari Crystal Palace pun tercipta gara-gara pelanggaran si Amrabat kan. Yaitu ya, mainnya masih kurang bersih ya kalau menurut gue ya. Tapi it's okay, ini plus pro dan kontra, pasti kalian juga akan pro dan kontra. Yaitu memang tugas gelandang bertahan, itu memang tugas pemain bertahan ya begitu. Cuman ya kalau bisa lebih rapi, mainnya lebih rapi, minim pelanggaran ya, dapat untuk positioning juga dia menurut gue masih banyak miss ya, masih banyak salah. Jadi entah gue nggak tahu, entah memang dia terfokus di menyerang gitu ya. Jadi pada saat transisi dia kayak gagap ya, nggak kayak ya kita wajar lah karena itu bukan posisi natural dia. Gue beranggapan seperti itu. Jadi gagap untuk covernya itu agak telat. Jadi posisi dia agak jauh dari pemain yang harus dia kawal. Nah, itu yang menyebabkan dia mungkin jadi kalah step, jadi melakukan pelanggaran ya, kemungkinan seperti itu. Nah, untuk Casemiro sendiri ini jelek ya, menurut gua minus permainan dia, sorry buat Casemiro. Gua rasa dia layak disalahkan, bahkan layak di kartu merah untuk 2 kali pelanggaran dia. Di menit-menit akhir pun dia ada pelanggaran kasar banget yang itu bisa mengakibatkan kartu merah. Dan kalau dia di kartu merah mungkin ya walaupun pertandingan 0-1 ya, tapi udah selesai dari situ sih gua rasa ya, dengan 10 orang, dengan chance nggak bisa dibuat gitu ya, apalagi kehilangan Casemiro. Gua rasa itu akan berat, dan gua rasa Casemiro bermain jelek malam ini ya, menurut gua. Mungkin gua bisa salah. Oke, kita catatan aja ya yang penting-penting. Facundo Pellistri juga bermain jelek menurut gua, kurang bagus mainnya. Jadi nggak ada sisi kreativitas dari sisi kanan. Ini sama sekali menurut gua ya minus saja dia ya, Facundo Pellistri. Kalau Bruno Fernandes so-so ya. Ya memang bukan malam terbaiknya Bruno Fernandes kali ini, tapi ya lumayan, penampilan dia lumayan aja, sedang aja, tapi tidak bisa membantu MU. Rashford ya sama juga, ini Rashford minim kontribusi. Apalagi babak kedua begitu dia ditaruh di kanan, Garnacho main di kiri, dia agak di kanan atau lebih beroperasi ke tengah dan ke kanan. Itu jelek juga Rashford, makanya dia diganti juga ya menit ke berapa tuh Rashford, menit ke 77 dia udah diganti juga ya. Ya sudah, sampai di sini sih gua rasa ya catatan-catatannya ya. Gua rasa memang Mason Mount oke. Kalau Mason Mount menurut gua bermain, malah justru Mason Mount di sini gua rasa dia malah bermain bagus ya, dengan pressing dia pada saat kehilangan bola. Ini juga salah satu faktor menurut gua ball position MU bisa tinggi juga karena ada Mason Mount ya. Karena Mason Mount bisa track back ya, pressing dia bagus menurut gua, walaupun ya dari segi penyerangan memang ya nggak bisa dibilang bagus ya karena miskin chance juga. Tapi kalau untuk dari segi ngotot terus pressing, track backnya, gua rasa Mason Mount salah satu kunci untuk bisa MU bisa ball position sebesar itu gitu kalau menurut gua. Ya udah, paling itu aja. Memang ini sungguh minggu yang sangat menyedihkan, kalah di Old Trafford 0-1. Kalau gitu sekian dulu video dari gua, semoga berkenan ya. Kalau berkenan boleh di-subscribe, boleh di-like tombolnya, kalau nggak suka boleh di-unlike. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.